Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Rahmana Afija. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia Sekolah Dasar kelas 4 dan kelas 5. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsep-konsep linguistik diterapkan dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, sehingga dapat mendukung perkembangan kemampuan berbahasa peserta didik. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan teori linguistik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Buku teks merupakan salah satu media utama yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Melalui buku teks, peserta didik tidak hanya belajar menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, tetapi juga mempelajari berbagai konsep kebahasaan yang mendukung perkembangan kemampuan berbahasa mereka. Nah, selain sebagai sumber belajar, buku teks juga menjadi pedoman bagi guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Oleh karena itu, isi buku perlu dianalisis agar dapat diketahui apakah materi yang disajikan telah sesuai dengan konsep linguistik serta perkembangan bahasa anak. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bagaimana teori linguistik diterapkan dalam setiap materi pembelajaran sehingga proses belajar tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan memahami bahasa secara lebih baik. Nah, adapun tujuan dari analisis ini terdiri atas 4 poin. Yang pertama, mengidentifikasi materi yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia SD. Yang kedua, menghubungkan setiap materi dengan konsep-konsep linguistik yang relevan. Yang ketiga, mengetahui penerapan teori linguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Dan yang terakhir, menilai kesesuaian materi dengan perkembangan kemampuan bahasa peserta didik. Nah, dengan adanya tujuan tersebut, analisis ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa setiap materi pembelajaran memiliki dasar teori yang mendukung perkembangan kemampuan berbahasa peserta didik. Dalam analisis ini digunakan beberapa konsep linguistik, yaitu fonologi, morfologi, semantik, pragmatik, wacana, sastra anak, psikolinguistik, dan sosiolinguistik. Nah, masing-masing konsep memiliki fungsi yang berbeda. Fonologi berkaitan dengan bunyi bahasa, morfologi mempelajari pembentukan kata semantik membahas makna kata, pragmatik berkaitan dengan penggunaan bahasa sesuai konteks, sedangkan wacana mempelajari keterpaduan suatu teks. Selain itu, terdapat konsep sastra anak yang digunakan untuk menganalisis karya sastra yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Psikolinguistik yang berkaitan dengan proses pemerolehan bahasa, serta sosiolinguistik yang mempelajari hubungan bahasa dengan lingkungan sosial. Konsep-konsep tersebut menjadi dasar dalam menganalisis materi yang terdapat pada buku kedua tersebut. Buku pertama yang dianalisis adalah Bahasa Indonesia, yaitu Bergerak Bersama kelas 5 SD edisi revisi tahun 2024 dengan jumlah analisis sebanyak 14 materi. Sedangkan buku kedua adalah Bahasa Indonesia Lihat Sekitar kelas 4 SD edisi revisi tahun 2023 dengan jumlah analisis sebanyak 11 materi. Kedua buku tersebut dipilih karena merupakan buku yang digunakan dalam kurikulum Merdeka serta memuat berbagai materi kebahasaan yang dapat dianalisis berdasarkan konsep linguistik. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa hasil analisis dari buku Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Nah, yang pertama ada materi tentang puisi akrostik. Materi pertama adalah puisi akrostik. Materi ini dianalisis menggunakan konsep sastra anak, semantik, dan psikolinguistik. Berdasarkan hasil analisis, puisi akrostik melatih peserta didik memilih kosakata yang tepat, mengembangkan kreativitas, serta mengekspresikan identitas diri melalui bahasa. Melalui kegiatan menulis puisi, peserta didik tidak hanya belajar menyusun kata menjadi sebuah karya sastra, tetapi juga belajar menuangkan ide dan perasaan mereka dari sudut pandang semantik. Peserta didik belajar memilih kata yang memiliki makna sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan dari sudut pandang psikolinguistik, kegiatan ini membantu perkembangan kemampuan berpikir dan berbahasa. Oleh karena itu, materi puisi akrostik sangat tepat diberikan kepada peserta didik sekolah dasar karena mampu mengembangkan kreativitas sekaligus kemampuan berbahasa.
Pada slide berikutnya ditampilkan contoh halaman buku yang menjelaskan langkah-langkah membuat puisi akrostik. Peserta didik diminta menentukan pesan yang ingin disampaikan, memilih sebuah kata, kemudian menyusun kalimat berdasarkan huruf awal dari kata tersebut. Aktivitas seperti ini sangat baik karena membuat peserta didik aktif berpikir, memperkaya kosakata, serta belajar menyampaikan gagasan melalui karya sastra sederhana. Materi berikutnya adalah sinonim dan antonim. Materi ini dianalisis menggunakan konsep semantik dan psikolinguistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa peserta didik belajar memahami hubungan makna antar kata sehingga kosakata yang dimiliki menjadi lebih banyak. Penguasaan sinonim dan antonim juga membantu peserta didik menggunakan kata secara tepat dalam komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Semakin banyak kosakata yang dimiliki, maka semakin mudah pula peserta didik memahami bacaan serta penyampaian pendapat dengan jelas. Melalui materi ini, peserta didik tidak hanya menghafal pasangan kata, tetapi juga memahami makna dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kemampuan berbahasa mereka akan berkembang secara bertahap. Nah, demikianlah pemaparan hasil analisis dari beberapa materi pada buku Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil analisis dari buku Bahasa Indonesia kelas 4 SD yang berjudul Bahasa Indonesia Lihat Sekitar edisi revisi tahun 2023. Sama seperti pada buku kelas 5, setiap materi dianalisis berdasarkan konsep linguistik yang digunakan, hasil analisis, serta argumentasi yang mendukung pentingnya materi tersebut dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Materi pertama yang dianalisis adalah cerita awas. Nah, materi ini menggunakan konsep wacana, sastra anak, dan pragmatik. Berdasarkan hasil analisis, cerita ini mengajarkan peserta didik mengenai pentingnya menjaga keselamatan saat berada di jalan. Melalui alur cerita yang sederhana, peserta didik dapat memahami akibat dari tindakan yang kurang berhati-hati. Dari konsep wacana, cerita ini disusun secara runtut sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Sementara itu, dari konsep pragmatik, peserta didik belajar memahami makna tuturan yang disampaikan tokoh-tokohnya sesuai dengan konteks situasi melalui sastra anak. Pesan keselamatan disampaikan dengan cara yang menarik sehingga lebih mudah dipahami. Selain melatih kemampuan membaca dan memahami isi cerita, materi ini juga menanamkan nilai karakter berupa sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Pada contoh halaman buku terlihat bahwa peserta didik juga diajak memahami kosakata baru seperti helm, lampu lalu lintas, mengayuh, dan mengerem. Kegiatan ini membantu memperkaya kosakata sekaligus menghubungkan isi bacaan dengan pengalaman sehari-hari. Materi berikutnya adalah cerita tak muat lagi. Materi ini dianalisis menggunakan konsep prosa anak. Berdasarkan hasil analisis, cerita ini mengangkat konflik yang dekat dengan kehidupan anak, yaitu perubahan fisik seiring bertambahnya usia serta hubungan antara kakak dan adik. Cerita tersebut membantu peserta didik memahami berbagai kosakata baru, seperti membelalak, mematut diri, dan beberapa ungkapan lain yang digunakan dalam teks. Dengan demikian, kemampuan berbahasa peserta didik berkembang secara alami melalui kegiatan membaca cerita. Selain itu, isi cerita juga mengajarkan nilai-nilai positif seperti empati, keikhlasan, dan sikap saling berbagi. Tokoh utama akhirnya menyadari bahwa dirinya telah bertumbuh dan dengan tulus memberikan baju kesayangannya kepada sang adik. Menurut analisis yang dilakukan, cerita seperti ini sangat sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik kelas 4. Konflik yang disajikan dekat dengan kehidupan mereka sehingga peserta didik lebih mudah memahami isi cerita sekaligus mengambil pesan moral yang terkandung di dalamnya. Melalui cerita realistis seperti ini, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tapi juga membentuk karakter peserta didik. Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua buku Bahasa Indonesia SD, dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran yang terdapat di dalamnya telah memuat berbagai konsep linguistik.
seperti semantik, pragmatik, wacana, sastra anak, psikolinguistik, dan konsep linguistik lainnya. Setiap materi dirancang untuk mendukung perkembangan kemampuan berbahasa peserta didik melalui berbagai aktivitas membaca, menulis, berbicara, maupun memahami makna bahasa. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori kebahasaan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, kreativitas, serta membentukkan karakter peserta didik. Dengan demikian, buku teks yang dianalisis telah menunjukkan keterkaitan antara teori linguistik dengan praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik sekolah dasar.